saya membuat history yang sejarah Samsung di Indonesia di bidang TV segala macam elektronika juga bisa jadi nomor satu dan HP pun juga nomor satu. Sebagai investor mungkin ke imigrasian ya. Baru kemarin saya juga buat surat yang keluhan-keluhan dan juga permintaan-permintaan dari investor Korea kepada Dirjen Imigrasi. 이강현 대표님 맞으시죠? 네. 와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. Oke, Bapak saya dengar puasa juga ya ternyata? Iya, Oke, jadi sambil kerja sambil puasa nih? nggak ada masalah, udah lama kok. Iya, jadi lebih Saya menjadi mualaf sejak 94. Ya, Oh, ya. jadi 1 tahun sampai Indonesia langsung jadi mualaf? Iya, iya. Oke, jadi sama keluarga sama-sama puasa nih Pak ya? Iya. Nanti Lebaran bakal ke Korea atau tetap di sini? Enggak lah, di sini aja. Di sini aja. Oke. Oh, langsung mulai? Oke. Oke. Bapak kita izin langsung mulai Iya, aja. iya. Oke. In 3, 2, 1, and action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Mr. Lee Kang-hyun. Thank you. Boleh diceritakan dulu nih Pak kepada sahabat Risa, atau saya panggil lagi gimana nih biar enak, Mr. Lee? Ya, Mr. Lee boleh. Mr. Lee ya, lebih akrab disapa Mr. Lee kali ya sama para staff. Ya. Mr. Lee udah berapa lama sih di Indonesia? Sejak 93 ya. Sejak 93. Ya, Waktu itu kenapa ke Indonesia nih Pak? dikirim oleh Samsung headquarter. Jadi sebagai expatriate di Indonesia gitu. Oke, jadi dari awal waktu itu kerja di Samsung. Samsung ya. Gitu. Di Korea udah dari sejak 91 udah habis universitas, udah mulai kerja di Samsung Electronics, terus Samsung Electronics kirim saya ke Indonesia tahun 1993. Ya. Waktu itu Samsung mungkin belum ada handphone kali ya Pak ya? Iya, saya pertama kali menjual HP di Indonesia tahun 1999. Waktu itu Nokia udah pangsa pasarnya 65%, Sony Ericsson, Motorola, tapi Samsung baru waktu saya mulai jual. Sebenarnya orang tidak begitu menyadari Samsung sampai membuat HP. Handphone, Jadi akhirnya saya pertama kali waktu memperjelaskan HP ke masyarakat, saya lempar dulu. Ini begitu kuat, jadi walaupun lempar memang masih jalan. Oke, literally dilempar. Baik, nah di Samsung, Mr. Lee Kang-hyun itu menjabat sampai tahun berapa tuh? Sampai tahun 2019. Jadi dalam kehidupan saya selama 28 tahun kerja di Samsung, terus dalam 28 tahun, 21 tahun kerja di Indonesia. Luar biasa. Bagaimana nih Pak selama 21 tahun ya tinggal di Indonesia? Tinggalnya lebih sih, cuma yang Samsungnya 21 tahun, terus tahun 2000 waktu Hyundai Motor investasi ke Indonesia, mereka minta saya join. Jadi sebenarnya saya belum pernah mikir dari elektronik transfer ke mobil, saya belum pernah sih, tapi Hyundai juga perusahaan raksasa dari Korea, mereka harusnya memang berkembang di Indonesia. Jadi akhirnya saya dengan tantangan yang besar, biar memang memperbesarkan brand Korea di Indonesia. Jadi akhirnya saya memutuskan memindah kerjanya ke Hyundai Motors. Jadi tahun 2019 selesai Samsung, terus tahun 2020 langsung memang mulai kerja di Hyundai Motor Asia Pasifik. Jadi sekarang udah kerja di Hyundai selama 5 tahun. Ya. Wow, dan sekarang juga menjabat nih ya sebagai presiden dari Kocam. Iya, iya. Oke, dan luar biasa ya. Ini kita tahu memang dua brand raksasa Korea yang memang terkenal bukan cuma di Indonesia ya Pak Iya ya, sih, tapi di dunia gitu. Bagaimana sih shouldering tanggung jawab sebegitu besar? Waktu kerja di Samsung, memang di bidang elektronika pun juga bukan jadi nomor satu, maupun bidang HP pun juga bukan nomor satu. Waktu awal ya? Awal. Jadi saya harusnya memperbesarkan pangsa pasar dan juga memperbesarkan brand image Samsung di Indonesia. Jadi sebenarnya waktu zaman yang mulai benar-benar memang usaha
keras Mhm. dan dengan tim saya ya. Jadi akhirnya saya membuat history yang sejarah Samsung di Indonesia di bidang TV segala macam elektronika juga bisa jadi nomor satu dan HP pun juga nomor satu ya. Setelah saya membuat brand Samsung nomor satu di Indonesia, udah eh, kurang tantangannya. Tapi Hyundai ini waktu itu masih kecil sekali di Indonesia. Dan juga saya sebagai orang Korea masih sayang sekali karena Hyundai Motor di Korea nomor satu, di dunia udah nomor tiga, tapi di Indonesia begitu memang bangsa pasarnya kecil dan market share kecil. Jadi akhirnya oke, saya memang coba usahakan Hyundai bisa buat sepertinya sejarah Samsung begitu ceritanya Oke, ya. dan kayaknya lumayan terulang ya, karena kita tahu tahun lalu itu Hyundai membukukan penjualan EV nomor satu di Indonesia ya Pak ya? Iya, jadi setelah saya pindah ke Hyundai, memang bisa mindset masyarakat Indonesia mereka Hyundai ini hanya bakal yang import barang dari Korea, import CPU dan tidak begitu beraktif di Indonesia. Jadi akhirnya Hyundai memang membuat PT sendiri di Indonesia dan membangun pabrik sendiri di Indonesia dari 5 tahun yang lalu. Jadi Hyundai memang udah mulai memperkenalkan brand Hyundai kepada consumer, bisa memberikan kepercayaan ya. Dan khususnya bidang EV, Hyundai memang udah di dunia cukup terkenal ya. Walaupun belakangan ini EV Cina memang benar-benar banjir, tapi Hyundai tetap memang mempunyai posisi sangat tinggi dan sangat kuat in terms of the technology ya. Oke, kita lihat Mr. Lee begitu kerasnya ya Hmm. bekerja, berkarir di Indonesia. Kenapa tetap stay di Indonesia setelah sekian lama? Nggak pengen balik itu Pak ke Korea atau mungkin coba negara lain? Mulai saya suka Indonesianya sebenarnya saya pernah bersahabat pena dengan teman Indonesia. Yang pertama, jadi saya memang ada perhatian mengenai Indonesia gara-gara teman saya yang pena ya, berpena itu. Habis itu setelah saya datang di Indonesia waktu universitas, waktu masih mahasiswa, saya melihat kemampuan Indonesia untuk masa depannya itu potensialnya besar sekali dan paling saya tidak bisa tinggalkan di Indonesia itu senyuman dari manusia ya. Jadi di mana saja orang Indonesia mereka yang begitu menerima dengan hati yang cukup baik dan memang mereka sebenarnya sangat-sangat akrab sama siapa saja. Di Korea memang pernah mengalami zaman sulitnya, pernah ada perang juga dan juga hasil alam bumi juga kurang ada. Karena itu mereka cara kerja dan cara kehidupannya sangat serius. Tapi di Indonesia memang negara kaya, jadi kelihatannya dengan memang berdasarkan agama atau apa, pokoknya yang ke lingkungan, jadi mereka sering kelihatannya happy dan juga menerima dengan baik. Jadi dengan senyuman itu saya nggak bisa balik ke Korea. Iya, Oh, jadi karena senyuman orang iya, Indonesia, Mr. Lee iya. memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan Iya, seterusnya nih Pak ya, iya. akan terus di Indonesia. Oh, Dan alasan paling penting waktu saya masih bujangan mulai kerja di Indonesia, tapi saya menikah dengan wanita Indonesia. Jadi istri saya orang Indonesia dan saya mempunyai 3 anak laki-laki ya. Jadi mau tidak mau tetap memang Indonesia ini tanah airku gitu ya. Oke, Ya. wah, luar biasa. Keren banget. Nah, Mr. Lee, kalau dibilang tadi itu kan perbedaannya ya dari Indonesia dan Korea. Cuman kita lihat perkembangan dari budaya Korea yang mengglobal ya beberapa tahun belakangan. Seberapa berpengaruh sih itu terhadap pekerjaan dari Mr. Lee sendiri di Indonesia? K-culture, K-food, K-cosmetic ya, ini di mana-mana sekarang laku kencang ya, termasuk Indonesia. Indonesia dibandingkan sama negara yang ASEAN Tenggara negara lain, memang Indonesia
lebih lambat. Sebenarnya oke. Filipina, Vietnam, Thailand di negara lain udah 10 tahun yang lalu udah Ah, termasuk Vietnam itu 5 tahun yang lalu udah mereka memang benar-benar banjir. mhm Tapi mhm, Indonesia biasanya trennya memang mhm pelan-pelan-pelan. mhm. Jadi akhirnya sekarang memang udah ujungnya gitu ya. Oke. Jadi banyak hal memang produk Korea diterima oleh masyarakat Indonesia memang dengan senang hati. Eh, tapi sebenarnya harusnya dari pihak Korea sendiri ya melihat pasar Indonesia lebih serius karena masa depan ada yang halal juga ada Mhm. dan makin lama makin persaingannya ketat juga. Jadi bukan hanya dengan K-culture atau kosmetik, K-food itu hanya mengikuti cara yang tradisional Korea saja sebenarnya sulit sekali. Jadi harusnya adaptasi Mhm. cara Indonesia. Dan itu juga nih strategi yang mungkin Mister Lee terapkan selama di Samsung dan juga Pasti di Hyundai pasti, ya? iya iya. Kalau misalnya produk yang bisa laku di Eropa atau di Amerika, dibawa produk itu di Indonesia langsung laku kencang, enggak juga sih. Jadi Mhm. harusnya memang lokalisasi dan Heeh. juga harusnya adaptasi di pasarnya itu bisa diterima oleh masyarakat sesuai kebudayaan atau kultur segala macam Mhm. gitu. Jadi memang pasti ada perbedaan selera Iya, dan kita pasti harus pasti, ya adaptasi ya. gitu ya. Nah dari tadi industri yang Mister Lee sebutkan, industri mana sih yang sektornya kira-kira akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia? Mau tidak mau Indonesia memang mempunyai hasil alam bumi itu memang banyak sekali ya, termasuk nikel segala macam itu termasuk ranking kelima Hmm, di di dunia ya. dunia. Oleh karena itu dari Cina memang ada masalah yang bahan baku yang penting itu selanjutnya semua negara semua orang melihat Indonesia. Jadi Indonesia begitu memang potensialnya besar sekali. Terus yang Indonesia juga dengan agriculture ya, Mhm. agriculture juga eee karena memang penduduknya besar, jadi ini memang secara lokal pun juga perlu banyak hal. Harusnya memperbaiki misalnya peralatan agriculture segala macam. Mmm. Jadi arah ke sananya juga cukup menarik dan dari Korea sendiri mempunyai kekuatan manufacturing sebenarnya. Jadi di Indonesia banyak orang memang mereka mencari cuan ya, mencari duit memang gampang sekali. Dari konglomerat sendiri mereka hanya investasi properti atau mungkin service industri, tapi di Indonesia kurangnya sebenarnya manufacturing. Mmm. Jadi Korea memang mereka mempunyai kemampuan manufacturing cukup kuat, jadi tetap memang mengenai manufacturing yang itu harusnya mungkin dari Korea memang tetap mengarahkan ke Indonesia itu memang lebih bagus. Jadi, mainly fokusnya ke alam gitu ya, hasil Iya alam iya, pertambangan dan agrikultur dan itu iya. Mister Lee lihat potensinya masih besar Iya di masih Indonesia besar ya. ya. Oke, nah kita ngomong-ngomong soal industri tambang nih, yang tadi Mhm, kita singgung sedikit mhm, soal EV. Bagaimana peran, Kocam ya, di mana mhm. Mister Lee juga menjabat situ, mendukung perusahaan Korea yang berinvestasi di industri EV? Iya, yang pertama Hyundai Motor udah membangunkan pabrik di Cikarang dan selanjutnya mereka membuka pabrik battery cell dan battery pack. Jadi pokoknya secara total ya dari hulu ke hilir semuanya udah dari perusahaan Mmm, Korea mereka ada perhatian ke Indonesia dan udah melaksanakan investasi. Memang ini di Indonesia ada yang mengenai EV itu ada yang dua pihak negara yang besar, Korea sama Cina. mhm, Cina sendiri juga CATL segala macam, mereka juga udah mulai investasi ke Sulawesi segala macam, dan LG Energy mmm, Solution dengan Hyundai juga. Jadi dua pihak dua-duanya memang menempati di Indonesia dan mereka melakukan kegiatan cukup agresif mhm. ya. Jadi pasti memang masa depan yang peran Indonesia di khususnya dalam EV industry penting sekali, penting sekali.
Tapi tambah satu hal lagi belakangan ini bukan yang nikel base ya, lithium base LFP ya. LFP baterinya memang lebih terkenal dan lebih murah. Jadi sepertinya BYD atau mungkin produk Cina-Cina mereka pakainya LFP. Jadi tantangan yang nikel base itu bateri itu bagaimana bisa melawan sama LFP itu juga salah satu tantangan sangat penting di pihak Indonesia sendiri. Oke. Nah, kalau dari mata asing, apa sih yang sebetulnya membuat mereka tertarik untuk investasi Indonesia, terutama investor Korea nih, Pak? Karena di Indonesia dari mungkin tambangan segala macam itu hasil alam, hasil bumi itu memang sangat memang besar dan juga penduduk pun juga sangat besar. Jadi lokal market sendiri juga bisa berkembang juga. Jadi oleh karena itu dari semua negara mereka memang benar-benar maunya melihat perkembangan Indonesia dan juga maunya menginvestasi ke Indonesia. Jadi itu bukan hanya dari segi mata investor Korea saja, segi mata dunia semua negara begitu. Sebagai seorang bisnismen dari Korea yang datang ke Indonesia, apa sih tantangan terbesar Mr. Lee menjembatani kedua hal ini? Itu hal yang sangat penting karena saya sebagai chairman Kocham harusnya memang mengundang investor Korea ke sini. Tapi kultur dan juga keadaan kondisi Indonesia juga bukan yang sesuai kemauan mereka sendiri. Jadi tetap memang ada perbedaannya. Jadi bagaimana saya bisa menjembatani antara dua pihaknya bisa mengerti. Misalnya dari investor sendirinya, dari Korea mereka memang maunya sering cepat-cepat. Tapi di Indonesia kalau hanya melihat cepat-cepat sangat sulit. Jadi harusnya menunggu waktunya dan juga mengikuti peraturan negara sendiri. Tapi mereka maunya cepat-cepat, jadi kadang-kadang mereka tidak mau mengikuti secara total memang prosedurnya. Jadi itu harusnya saya memberikan yang success story dan juga yang story yang buruk yang kepada mereka harusnya memang sampaikan. Dan dari pihak pemerintah sendiri juga waktu memang menerima investor harusnya memperbaiki sistem apa itu pun juga harusnya saya memang memberikan sebagai VOC kepada pemerintah sendiri. Jadi ini memang peran saya yang sangat penting antara dua pihak nih. Oke, dan so far untuk Kocham sendiri apa sih rencananya, Pak? Kocham sendiri yang paling pentingnya bagaimana perusahaan Korea mereka tetap memang beroperasi dengan baik di Indonesia, berkembang dengan baik. Jadi perusahaan Korea mereka mempersembahkan kemampuan dan juga kekayaan kepada Korea dan Indonesia dua negara dua-duanya. Jadi ini memang ada perusahaan walaupun lokasinya di Indonesia, tapi perusahaan Korea itu harusnya memang ada keuntungannya membalik kepada masyarakat Indonesia itu juga sangat penting. Jadi makin lama makin saya memang memberikan arahan ke perusahaan Korea harusnya mereka memperhatikan lebih mungkin mendukung CSR activity di Indonesia. Ya. Oke, jadi keuntungannya nanti untuk kedua negara ya, Ya, baik Korea maupun ya. Indonesia. Oke, Mr. Lee, kita boleh geser sedikit ya topiknya ke Mr. Lee sendiri. Oke. Kalau kita ngomongin investasi, pastinya juga secara pribadi. Nah, Mr. Lee sendiri, strategi investasi secara pribadinya seperti apa? Saya memang ada rekeningnya rekening di Indonesia ada, rekening di Korea ada kan. Jadi di Korea rekening saya biasanya yang uang saya biasanya manfaatkan lewat main saham. Kalau di Di Korea. Korea, di Korea sebagian besarnya main saham. Karena saya tidak begitu mengerti mengenai kondisi ekonomi karena saya kehidupan sehari-harinya di Indonesia. Jadi mungkin saya memberikan ke satu mungkin security company. Jadi mereka biar memang bisa menjaga Ada memang brokernya ya di di Korea Korea. sendiri gitu. Terus di Indonesianya kalau ada rupiah dan US dollarnya itu saya biasanya masukin deposito karena memang
bunganya sangat tinggi dibandingkan sama Korea. Jadi deposito dan juga belakangan ini saya baru mulai main MMF di Mirae Asset juga ya. Jadi kalau uang bukan yang besar sekali itu mungkin bisa tiap hari bisa dapat bunga lebih besar daripada rekening bank ya. Jadi Oke. saya memamerkan MMF. Tapi teman-teman Korea banyak juga mereka main saham di Indonesia. Tapi saya terlalu sibuk. Jadi memang belum Sibuk. mencari sekuritas yang bisa membantu saya. Tapi belakangan ini saya memang ada minat kerja sama dengan sekuritaris. Jadi saya mau masukin saham juga gitu. Oke, jadi nanti ke depannya Mister Lee juga akan investasi saham di Indonesia gitu ya. Nah mungkin cerita sedikit boleh nih Pak, perbedaannya antara investasi di Korea dan Indonesia itu rata-rata apa sih perbedaan instrumennya? Di Korea harusnya memang investasi membeli tanah. Oh, jadi Ya, di sana karena masih di banyak beli Korea tanah ya? karena tanahnya masih negaranya negara memang sempit. Jadi Mhm, tanah juga terbatas. Jadi memang harga tanahnya benar-benar naik cepat sekali gitu. Misalnya Gangnam Style pernah dengar kan? betul, Gangnam Gangnam itu Style. memang tanah yang paling mahal di Hmm, Korea. Jadi kalau beli tanah di Gangnam itu memang berapa kali lipat seperti begitu ya. Jadi di Korea biasanya kita memang melihat beli rumah atau mungkin jadi di Indonesia beli rumahnya bukan semacam faktor yang investasi, mhm tapi di mhm. Korea beli rumah itu investasi karena sesuai daerah harganya benar-benar naik ya. Jadi tapi saya tidak bisa tinggal di Korea kan, Mhm. jadi saya di Korea masih belum ada rumah. Jadi kalau mau beli rumah harganya naik terus, jadi saya juga masih belum berani gitu ya. Mmm, Di Korea jadi paling pentingnya memang investasi pertamanya tanah dan rumah. Terus oke. dan bunga bank itu sangat rendah ya, dibandingkan sama Indonesia sangat rendah. Jadi di sana daripada bunga biasanya main saham gitu. Karena gini, di sana paling pentingnya yang kalau rumah itu namanya apartemen ya. Mhm Apartemen, karena memang tanahnya sempit jadi harusnya memang ada yang apartemen tinggi. mhm Apartemen itu misalnya kalau 30 tahun atau 40 tahun udah lewat, harusnya itu bangun lagi. mhm. Waktu bangun lagi, lantainya tambah tinggi dan juga fasilitasnya lebih bagus. Berarti harganya berapa kali Mmm, lipat. Tapi di Indonesia, walaupun misalnya saya beli apartemen, apartemen itu walaupun lewat 30 tahun, 40 tahun, tanahnya udah luas, masih ada kosong, jadi ngapain ini bangun lagi. Jadi mhm mhm. memang bedanya yang itu. Jadi di Korea, kalau dari pemerintah sendiri benar-benar memang melihat apartemen ini harusnya bangun lagi atau enggak. Jadi sesuai itu Mmm. harganya naik dan turun. Jadi mereka harusnya melihat kesempatan bisa mencari keuntungannya. Nah, Mister Lee, dari kebijakan nih di Indonesia nih Mhm. ngomongin lanjut ya, ada nggak sih yang masih bisa diperbaiki lagi supaya investor asing tuh lebih tertarik lagi investasi di Indonesia? Ya, hal yang itu sangat penting kepada para investor, tapi harusnya investor sendiri juga melihat kondisi Indonesia sendiri ya. Jadi itu pun juga bukan hanya dari dengan satu pihak saja, dengan dua pihak itu. Tapi Indonesia sendiri belakangan ini ada kesulitannya kalau investor sebagai investor mungkin keimigrasian Mmm, ya. Jadi, peraturan keimigrasiannya sangat mungkin ketat dan juga cara investor pun juga jumlah uang investor itu harusnya naikin cukup tinggi. oke. Jadi beberapa hal harusnya memang diperbaiki atau mungkin dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia sendiri ya. Baru kemarin saya juga buat surat yang eee keluhan-keluhan dan juga permintaan-permintaan dari investor Korea kepada Dirjen Imigrasi. Jadi, mungkin, waktu masa depan biar mungkin bisa, bertemu dengan dua pihaknya ya, jadi biar mungkin mencari solusinya. Dan ada, secara keuangan juga Indonesia mungkin bisa melihat, lebih mungkin, kasih lowongan kepada investornya. Itu juga, sangat penting, dan
mudah-mudahan pemerintahan baru ini memang mereka melihat dan mendengar suara-suara dari investor, jadi biar mungkin mereka bisa adaptasi segera dan juga mereka bisa mengundang investor lebih banyaknya ya. Harapannya begitu ya. Oke, mudah-mudahan ke depan makin baik nih ya kerjasamanya, terutama dengan Korea juga nih Pak Iya, ya. iya. Oke, Mr. Lee, ada tips dan saran untuk generasi muda supaya sukses dalam berkarir seperti Mr. Lee? Dengan kondisi yang seperti sekarang, harusnya mungkin perlunya secara pribadi perlu keahlian, kemampuan sendiri itu kalau punya dalam persaingan pasti memang bisa menjaga dan bisa menang juga. Gitu. Oke, jadi tetap harus cari investasi skill ya. Ya, ya. Nah, Mr. Lee sudah sekian lama menjabat dengan pekerjaan yang bagus, keluarga juga sudah lengkap. Masih ada lagi nggak sih keinginan yang belum dicapai oleh Mr. Lee? Maunya kerja bakti atau kerja sukarela kepada masyarakat Indonesia juga dan masyarakat Korea. Saya sekarang tugas sebagai chairman Kocham pun juga semacam sukarela juga itu. Saya tiap tahun bayar uang kepada Kocham juga dan juga saya kerja bukan yang saya dapat gaji dari Kocham gitu ya. Jadi mungkin saya harusnya memang kemampuan saya dan juga pengalaman saya harusnya membalikkan kepada teman-teman generasi muda dan masyarakat. Jadi memang untuk masa depannya harusnya memang memfokuskan kerja bakti, kerja sukarela. Pertanyaan terakhir ya Mr. Iya. Lee. Ada definisi mapan untuk Mr. Lee? Paling pentingnya kesehatan keluarga ya. Kesehatan keluarganya itu paling mungkin bisa dihargain ya. Dan kalau bisa membela, mendukung orang lain yang masyarakat atau mungkin teman-teman atau di lingkungan, itulah memang mapan. Ya. Oke, itu dia tadi ya, sahabat Raset luar biasa Mr. Lee. Thank you. Mr. Lee, kita masuk ke segmen games ya. Oke. Gamesnya apa nih? What am I? Oke. Pertanyaan pertama. Aku adalah makanan khas Korea yang terbuat dari nasi yang digulung dengan rumput laut. Siapakah saya? Oh. Terus lah. Oke. Ya udah aku. Kimbap. Yes. Oke. Saya mungkin lebih miring ke Indonesia kali ya. Udah lupa Korea gitu. Kebanyakan makan lontong ya Mr. Lee ya. Oke. Aku adalah hidangan salad khas Indonesia yang terdiri dari sayuran rebus, tahu, tempe, dan telur disiram dengan saus kacang. Mr. Lee. Oke. Gado-gado. Ya, Oh. Berikutnya, aku adalah makanan khas Minangkabau yang terbuat dari daging, santan, dan rempah-rempah. Oh. Apakah aku? Mr. Lee mungkin suka? Minangkabau. Padang. Makanan Padang apa ya? Oke. Mungkin aku coba jawab. Ada rendang. Rendang. Oh, Ya. sama. Oke. Berikutnya, aku adalah makanan khas Korea yang terbuat dari sayuran yang difermentasi dengan bumbu pedas. Oke. Apakah aku? Oke, mau bareng-bareng kita, Pak. Oke. Oke. Satu, Hana, dua. set. Kimchi. Yeay. Kang Kyung, terima kasih Ya, banyak sama-sama, sudah ya. boleh hadir di Den Masters. Sahabat Raset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Mr. Lee Kang Hyun. Dan kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Annyeong. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.